Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga puasa Ramadan di hari yang ke-9 ini. Mudah-mudahan semua ibadah baik amal soleh kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita aturkan salawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan ngaji bersama dan menjadi pengingat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Uwais radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik atau orang yang cerdas adalah orang yang selalu menjaga dirinya atau mengalahkan nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang bodoh atau orang yang kerdil, yaitu orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, tetapi ia mengharapkan berbagai harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, dalam sabda Nabi ini menjelaskan bahwasanya orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bisa mengalahkan nafsunya, bisa mengendalikan nafsunya. Hadirin, kita manusia ini ibarat produk, itu adalah produk yang terakhir. Allah menciptakan malaikat sudah dahulu, menciptakan setan sudah terdahulu, menciptakan hewan dahulu. Nah, kita ini terakhir. Jadi dalam diri kita ini ada unsur malaikatnya, ada unsur setannya, ada unsur hewannya, semuanya ada dalam diri kita. Maka kalau ada orang yang baik kepada kita, tak jarang kita mengatakan engkau adalah malaikatku, karena baik. Dan kalau ada orang yang senangnya menyesatkan, membingungkan, nah itu biasanya ada setannya dalam dirinya. Hadirin, kebahagiaan malaikat itu dekat dengan Allah. Kebahagiaannya setan itu kebahagiaan yang senang menyesatkan manusia, senang menyesatkan manusia. Dan dalam diri kita juga ada hewannya. Nah, hewan ini ada dua, ada hewan yang galak, satu galak seperti harimau dan sejenisnya, dan ada hewan yang rumangkang atau yang hewan ternakal. Makanya kalau ada orang yang senangnya itu makan aja, itu biasanya padanannya, apa itu, sebulannya mendus, biasanya begitu, senangnya makan. Kalau ada orang yang senang mencakoni, merugikan orang, biasanya itu kayak hewan buas. Hadirin rahimakumullah, jadi orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Karena apa disebut cerdas? Karena manusia bisa mengetahui, mengingat ilmu hidup. Ilmu hidup ini ada dua, Bapak Ibu. Di antaranya itu yang pertama, ilmu tahu diri. Tahu diri kita ini dari mana,
kita sedang ada di mana, berapa lama kita di sini, kita mau kemana, bekal apa yang kita bawa. Kita dari mana? Kita dari Allah. Sekarang ada di mana? Ada di dunia. Berapa lama kita di sini? Ya kurang lebih sekitar 70-80. Kita mau kemana? Mau mati. Bekalnya apa? Ya tentu amal soleh. Jadi ilmu tahu diri. Yang kedua, ilmu tahu batas. Ilmu tahu batas kehidupan manusia itu sekitarnya 60-70-an lah. 60-70. Tapi saya ada rencana ketika nanti meninggal dia umur 83 seperti surat Yasin. Ini kan kayaknya 83. Hadirin rahimahullah, jadi orang yang cerdas, orang yang bisa mengarahkan nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Seperti yang kita tahu bahwasanya kita manusia ini, muslim ini mempunyai dua tujuan hidup di dunia dan di akhirat, seperti halnya doa yang senantiasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Selanjutnya, orang yang lemah, orang yang bodoh bahasanya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, diikuti terus. Jadi kok nafsu ini kita ikuti terus, ini bisa merugikan kita, merusak kita. Dalam sabda Nabi yang lain, 3 perkara yang merusak, salah satu yang pertama suhun muta'un, pelit yang dituruti. Yang kedua hawa mutaba'un, hawa nafsu yang selalu dituruti. Ini bisa merusak. Wah, yang ketiga adalah ijabul mar'i fi nafsihi, takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi hawa nafsu ini kalau diikut terus bisa merusak kita. Coba anak kita ketika main game, main HP terus dibiarkan, bisa merusak kesehatannya. Waktunya tidur dia tidak tidur. Makanya kita ini sebagai orang tua harus tegas tega mengatakan waktunya Anda segera sholat, tega mengatakan waktunya tidur segera tidur, tega mengatakan waktunya berhenti main ya berhenti main, ada waktunya. Hadirin rahimahullah, jadi ini orang yang cerdas, orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kiranya itu mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa ala min hamdan ya ila Allah wa yakfi masjidah ya rabbana lakal hamdu.